Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Rotun. Domisili saya di Banjarmasin. Pekerjaan saya saat ini sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan keagen kapal di Banjarmasin. Sekaligus saya merupakan mahasiswa transportasi laut kelas transfer angkatan 4 di Politeknik Bumi Akbel nih. Pertama, saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak. Mohon maaf untuk keterlambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak. Tidak ada niatan saya meremehkan tugas-tugas dari Bapak, akan tetapi lebih tepatnya dalam 1 bulan terakhir ini perusahaan saya banyak menugaskan keluar kota untuk membereskan beberapa permasalahan mengenai kapal, dan kebetulan area spot yang perusahaan tugaskan yaitu berada di area yang lumayan susah sinyal. Mohon izin Pak, langsung saja saya akan mempresentasikan salah satu makalah yaitu berjudul tentang Smart and Green Port. Kita berbicara ke latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia dan memiliki letak geografis yang cukup strategis. Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa negara Indonesia mempunyai luas wilayah kurang lebih seluas 5.180.53 km persegi dengan total pulau 17.500 pulau. Luasan wilayah Indonesia sebesar kurang lebih 62% didominasi oleh laut serta perairan yang membuat negara ini memiliki potensi besar pada bidang tersebut. Perairan Indonesia yang luasnya lebih besar dari daratan memberikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Indonesia juga dapat dikatakan sebagai negara maritim yang dapat dijadikan sebagai poros maritim. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo serta dengan mempertimbangkan pernyataan Presiden Soekarno bahwa Indonesia dapat menjadi negara kuat jika mampu mengembangkan potensi kelautan dan perairannya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari negara maritim. Transportasi menjadi salah satu yang sangat penting, terutama pada perpindahan antar pulau. Transportasi laut menjadi salah satu sistem transportasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena transportasi laut memiliki kontribusi yang sangat kuat bagi perekonomian seperti pada pemindahan maupun pengangkutan barang dengan kapasitas yang cukup besar menggunakan jalur laut. Serta jika ditinjau dari biaya operasional, transportasi laut lebih sedikit mengeluarkan biaya operasional dibandingkan dengan pengeluaran jika menggunakan transportasi manapun, darat maupun udara. Berjalannya sistem transportasi laut yang efektif dan efisien, pelabuhan menjadi salah satu infrastruktur berupa prasarana yang sangat penting dan dibutuhkan, terutama di Indonesia sendiri, sebab pelabuhan menjadi tempat moda transportasi jalur laut untuk menepi atau bersandar dalam melakukan pergerakan perpindahan ataupun pengangkutan manusia, barang, dan jasa antar pulau serta dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi lokal maupun nasional. Adanya pelabuhan dapat dijadikan sebagai salah satu prasarana yang penting guna berjalannya sistem transportasi laut yang mampu memberikan pengaruh baik
positif untuk pengembangan suatu daerah yang wilayahnya didominasi oleh perairan serta masih sulit akses daratnya. Berikut ada beberapa poin mengenai rumusan masalah. Poin A, apa yang dimaksud dengan Smart and Green Port? Yang poin B, apa manfaat penggunaan Smart and Green Port? Poin C, apa penerapan Smart Green di Indonesia penting? Dan poin D, bagaimana penerapan Smart and Green Port? Kita masuk ke poin A. Smart and Green Port adalah konsep pengembangan pelabuhan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, konservasi energi, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, dan kepentingan ekonomi pelabuhan itu sendiri. Penerapan Smart and Green Port akan mengarah pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Dalam pengembangan Smart and Green Port, terdapat strategi untuk mengurangi emisi, konsumsi energi, dan polusi. Pengembangan Smart and Green Port juga memuat strategi penerapan teknologi baru. Tak kalah penting, pengembangan Smart and Green Port juga memiliki strategi terhadap peningkatan kualitas masyarakat serta aspek ekonomi para pemangku kepentingan terkait. Rumusan masalah yang kedua adalah apa manfaat penggunaan Smart Green Port? Manfaat pertama ialah mitigasi penanganan krisis iklim. Penerapan Smart and Green Port dapat menurunkan emisi karbon dan kelestarian keanekaragaman hayati. Ini juga berarti mendukung upaya mitigasi penanganan krisis iklim. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses bisnis. Pemanfaatan teknologi digital pada Smart and Green Port mampu menciptakan proses bisnis yang makin cepat, produktif, dan efisien. Hal ini juga bisa berdampak pada pemangkasan biaya yang tidak perlu. Yang ketiga ialah mencegah korupsi. Teknologi digital pada Smart and Green Port juga bisa mencegah potensi praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, misalnya korupsi. Hampir seluruh transaksi dan data akan tercatat secara digital. Pencatatan secara digital ini mengurangi pertemuan tatap muka di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, potensi berbagai bentuk praktik bisnis pun dapat ditekan. Di poin 3 ini lebih tepatnya lebih mengurangi praktik korupsi, bukan sepenuhnya mencegah kalau menurut pemahaman saya. Di poin 4, meningkatkan citra stakeholder. Manfaat lain dari penerapan Smart and Green Port adalah meningkatkan citra stakeholder. Pelayanan yang makin baik secara langsung akan meningkatkan citra stakeholder di mata para mitranya dan masyarakat luas. Waktu bongkar muat yang lebih cepat sehingga memangkas waktu tunggu kapal di pelabuhan. Contohnya, dapat meningkatkan kepuasan penjual maupun pembeli. Yang kelima adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Manfaat penerapan Smart and Green Port berikutnya adalah transparansi dan kemudahan akses informasi. Penerapan Smart and Green Port akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi seperti jadwal kapal, tracking kapal, shipping order, manifest, biaya pengiriman, ketersediaan kontainer, dan sebagainya. Ini juga berarti perwujudan transparansi informasi kepada publik. Rumusan masalah yang ketiga adalah apakah penerapan Smart and Green Port di Indonesia penting? Penerapan sistem Smart and Green Port pelabuhan di Indonesia dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ekspor lewat pelabuhan menjadi salah satu ekspor penopang pertumbuhan ekonomi sehingga perlu didukung infrastruktur
yang memadai dan ramah lingkungan. Karena itu, sistem Smart and Green Port ini suatu hal yang baik bagi pelabuhan Indonesia. Itu sebabnya pemerintah pelabuhan harus beroperasi untuk meningkatkan perekonomian nasional, karena salah satu kriteria daripada pertumbuhan adalah ekspor yang ditentukan bagaimana pelabuhan berfungsi secara maksimal. Sehingga ekspor yang kita lakukan itu dapat efektif, efisien, dan berdaya guna. Jasa pelabuhan juga harus mampu beradaptasi dengan dunia internasional. Berbagai perubahan seperti digitalisasi perlu diaplikasikan ke dalam sistem pelabuhan internasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing global. Di samping mengutamakan kondisi lingkungan hidup, penerapan sistem Green and Port yang telah dijalankan pemerintah juga memperhatikan development, yaitu terintegrasi dan memiliki kepedulian sosial. Tidak hanya soal mengelola pelabuhan, pemerintah juga berupaya untuk mengelola kawasan dan memberikan tanggung jawab sosial perusahaan melalui perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan penerapan Smart and Green Port. Seluruh sistem yang ada di pelabuhan dapat berjalan secara efisien, digital, dan mampu meningkatkan daya saing secara komersial, juga fungsi secara berkualitas terhadap lingkungan hidup. Rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana penerapan Smart and Green Port. Adapun penerapan yang dilakukan untuk mewujudkan Smart and Green Port yaitu 1. Mengurangi kebisingan. Peralatan bongkar muat yang digunakan menggunakan listrik dan gas. Yang kedua, mengurangi polusi. Peralatan bongkar muat yang dipakai menggunakan listrik dan gas. Mungkin ini akan lebih baik dibandingkan dengan peralatan bongkar muat yang menggunakan contoh seperti BBM. Poin ketiga adalah saluran pembuangan air. Saluran untuk pembuangan air sudah dibuat dan sudah digunakan. Yang keempat, layout pelabuhan sudah dibuat hingga tahap ultimate. Slide selanjutnya, perencanaan fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan dari kantor, masjid, kantin sudah beroperasi dengan baik, hanya perlu beberapa perbaikan. Yang keenam, pergantian moda. Pergantian moda sudah diterapkan sejak awal. Untuk truk dengan bahan bakar minyak harus berhenti di transfer area dan berpindah ke truk gas. Yang ketujuh, pelayanan bongkar muat. Pelayanan bongkar muat sudah menggunakan alat bongkar muat yang mendukung konsep ramah lingkungan. STS, SC, ASC menggunakan listrik dan CTT menggunakan solar deck. Untuk singkatan-singkatan ini mungkin saya pribadi masih perlu mencari di Google gitu Pak, apa sih arti-arti dari singkatan-singkatan ini. Yang kedelapan, sistem free in gate. Sistem free in gate adalah pintu gerbang masuk ke terminal Teluk Lamong dengan menggunakan konsep otomatis dan sudah tiba di bagian penutup. Pemahaman maupun implementasi pelabuhan berwawasan lingkungan Green Port atau GP memang masih relatif baru di Indonesia. Pelabuhan umum di Indonesia umumnya identik dengan wajah keras para kuli angkut dan raungan truk-truk pengangkut barang si raja jalanan. Pelabuhan umum dikenal sebagai kawasan tertutup untuk umum, sehingga sangat jarang dikunjungi orang, kecuali pihak-pihak yang berkepentingan dengan ekspor impor barang. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan pengelolaan pelabuhan umum di negara lain.
di mana pelabuhan sudah sejak lama menjadi daerah tujuan wisata yang menarik. Orang bisa melihat dari dekat aktivitas di pelabuhan dengan menyediakan ruang bagi publik dengan beragam fasilitas di dalamnya tanpa mengganggu kegiatan bongkar muat. Bahkan di kawasan pelabuhan juga terdapat dermaga tambat untuk kapal-kapal pesiar bagi aktivitas wisata bahari. Sedangkan pelabuhan Port Klang yang ada di Malaysia dan Port of Singapore sudah sejak lama mengikuti keberhasilan pelabuhan-pelabuhan modern di negara maju, menjadikannya pelabuhan sebagai tidak saja sibuk dengan aktivitas bongkar muat barang, namun dipadu dengan beragam kegiatan ikutan lain. Namun masyarakat yang ingin menikmati wisata pantai di sekitar pelabuhan harus terlebih dahulu disuguhkan tata guna kawasan berupa ruang terbuka hijau, penataan lalu lintas yang teratur hingga pantai berpasir yang tidak tercemar, yang merupakan bagian dari upaya konservasi lingkungan. Port Klang dan Port of Singapore sudah mengimplementasikan sejak lama sebagai Green Port dan terbukti tidak saja unggul implementasi dan pemahaman Green Port oleh berbagai pemangku kepentingan, terutama operator pelabuhan dengan status internasional di Indonesia, hingga kini belum memadai, kendati negara tetangga terdekat sudah memulainya sejak beberapa tahun lalu. Tidak diketahui secara pasti kendala apa yang membuat wajah pelabuhan-pelabuhan internasional di Indonesia belum terlihat hijau dan lebih ramah terhadap kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, semoga presentasi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.